Baik, hari ini materi kita tentang perusahaan dagang. Jadi di sini yang setelah kemarin yang awal adalah perusahaan jasa, maka kita sekarang di perusahaan jasa untuk materi kelas 12, maka sekarang kita masuk ke perusahaan dagang juga untuk materi kelas 12, yaitu untuk materi setelah perusahaan jasa adalah perusahaan dagang. Nah, kalau kita lihat ini perusahaan dagang di sini, siklus akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda jauh dengan perusahaan jasa. Yang membedakan hanya untuk perusahaan dagang, maka jurnalnya ditambah, tidak hanya jurnal umum seperti di perusahaan jasa. Di perusahaan jasa kita hanya mengenal jurnal umum, maka di perusahaan dagang kita mengenal jurnal khusus. Nah, jurnal khusus di perusahaan dagang itu ada 4, yaitu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Jurnal penjualan dan jurnal pembelian biasanya dilakukan untuk transaksi yang dilakukan secara kredit pada perusahaan. Sedangkan untuk jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas, transaksinya dilakukan secara tunai. Nah, pemindah bukuan ada 2, jadi ada buku besar utama dan buku besar pembantu. Kalau kita di perusahaan jasa, kita hanya memunculkan buku besar utama. Lalu masuk ke neraca saldo. Lalu ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini untuk persediaan barang dagangan, untuk transaksi deferral atau aktual, transaksi yang memang sudah terjadi dan transaksi yang akan terjadi. Dari sini ada kertas kerja. Terus masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan sama dengan perusahaan jasa. Terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Setelah itu masuk ke jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, lalu terakhir dimasukkan ke jurnal pembalik untuk identifikasi transaksinya. Nah, apa sih perusahaan dagang atau merchandise business? Adalah perusahaan yang menjual produk kepada pelanggan, namun tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan membeli dari perusahaan lain, misalnya dari perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan dagang itu intinya adalah dia tidak memproduksi sendiri, dia hanya menyalurkan dari perusahaan yang memproduksi barang untuk dijual lagi kepada konsumen. Nah, di sini adalah perbedaan laporan laba rugi dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang, di mana perusahaan jasa untuk laporan laba ruginya terdiri dari pendapatan jasa, beban usaha, dan laba bersih. Di perusahaan dagang terdiri dari penjualan, ada harga pokok penjualan yang membedakan, ada laba kotor, beban usaha, dan laba bersih.